Welcome back to my channel. Enggak welcome back juga sih. Pertama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Nadira Puspita Ayu Dewi. Dulu aku pernah bikin konten di aplikasi sebelah, dan kontennya itu mengenai mental illness. So sekarang aku pun bikin juga mengenai mental illness, tapi dari sudut pandang aku sebagai seorang pengidap ya, bukan dari seorang ahli atau orang expert di bidangnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu dulu aku pernah di aplikasi sebelah bikin konten, itu ngejelasin gimana aku mengidap mental illness, bipolar disorder yang sudah lumayan, sampai aku pernah hilang, sampai pakai gelang identitas. Nanti di channel ini, di video berikutnya aku insya Allah akan bahas mengenai gelang identitas aku. Tapi sekarang aku mau bahas mengenai bipolar disorder dulu, karena banyak yang sering salah paham mengenai bipolar disorder. Sebenarnya apa sih bipolar disorder itu? Bipolar disorder itu sering banyak yang ngira, oh itu berarti kepribadian ganda ya, kan itu dua polar, itu sisi. Enggak kayak gitu, enggak seserem itu. Bipolar disorder itu dua fase. Jadi ada fase depresi dan ada fase hipomanik atau manik. Nah, fase itu sangat bertolak belakang. Jadi kalau depresi ya kita bisa tahu lah, kalau istilah sekarang kan depresi itu sedih yang mendalam, terus kemudian perasaan putus asa, dan seperti yang kita tahu depresi itu sedih mendalam, kemudian tidak bisa digambarkan dengan hal-hal yang remeh-temeh, atau aku nggak bisa seenaknya bilang, oh depresi itu ya hanya depresi, kayak gitu. Enggak. Setiap orang berhak atas depresinya, dan menurut aku setiap orang tuh berhak atas rasa apapun yang dia rasakan gitu. Dan kalau hipomanik itu manik tapi tidak terlalu manik. Jadi kalau hipomanik itu fase dimana manik tapi belum manik. Manik itu fase kita tuh sangat ceria, sangat excited, sangat bersemangat, sangat bergairah, dan lain sebagainya gitu. Dan balik lagi ke yang tadi aku mau ceritain, kenapa fase bipolar itu ada dua fase, dimana fasenya itu cenderung bertolak belakang gitu, antara fase depresi dan fase manik atau hipomaniknya. Ya karena memang begitulah bipolar, seperti itu teman-teman. Sesuai judul dari channel ini mengenai Nadira dan kesehariannya, aku mau bilang kalau ini adalah lebih ke gimana aku dan suamiku, nanti suamiku aku tampilkan, aku dan suamiku gimana kita itu ngebentuk suatu kesatuan. Kadang orang itu menganggap orang dengan gangguan mental tidak berhak memiliki pasangan. Ada sih yang berpendapat kuno kayak gitu, karena dianggapnya orang dengan gangguan mental tuh full gangguan mentalnya akan mempengaruhi aspek kehidupannya gitu. Tapi aku boleh bilang enggak, dan aku juga beberapa temanku membuktikan itu tidak terjadi. Jadi nanti paling kita bakalan bahas itu, dan akan hadirkan suamiku di sesi berikutnya. Enggak sesi sih, lebih ke nanti ke waktu berikutnya. Oh iya, aku juga mau minta maaf kalau ngomong aku belepotan, kalau cara bicara aku juga masih nggak bisa fokus, dikarenakan aku juga mengidap ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder dan disleksia. Nanti kita akan bahas lagi. Aku juga bakalan bahas lah di beberapa momen ke depan. Tapi momen berikutnya nanti paling aku bakalan balik lagi 2 hari lagi insya Allah. Jadi aku bakalan bikin video ini beberapa hari sekali, tapi aku pengen bikin 2 hari lagi atau gimana ya. Paling aku juga butuh persiapan sih, tapi ya gitulah. Dan aku harap semoga teman-teman berkenan banget nonton, berkenan banget like, comment, and share di video ini. Jadi gimana ya, ya gitu. Dan polanya sebenarnya ini aku udah bikin konsep, tapi tetap aku nggak bisa ngikutin konsepnya. Jadi please forgive me. Dan teman-teman, aku sekian dulu
di hari ini, di pertemuan pertama ini, aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat yang udah nonton. Insya Allah aku akan bikin di waktu yang lebih tepat dan juga untuk momen yang lebih bagus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.